Sebelum ibadah dimulai, ada tata tertib yang harus adik-adik patuhi. Tata tertib ibadah online. Yang pertama, beribadah dengan sukacita dan penuh syukur. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, sudah mandi dan gosok gigi. Yang keempat, tidak boleh sambil makan atau minum. Yang kelima, tidak boleh sambil tiduran. Dan yang terakhir, tidak boleh sambil main handphone. Selamat beribadah. Halo, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu Gereja Kristus Cibinong. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Pasti sehat-sehat aja kan? Puji Tuhan, pasti semuanya sehat, baik. Ya, hari Minggu ini kita masih sama-sama mau puji Tuhan, mau dengarkan firman Tuhan sesuai tadi ya. Protokol-protokolnya tadi adik-adik masih ingat kan? Sudah mandi, sudah makan, tidak boleh pegang HP. Kita mau memuji nama Tuhan sama-sama. Oke, Ci? Oke, Ci. Kita mau nyanyi lagu? Hari ini kurasa bahagia. Boleh tepuk tangan semuanya di rumah. Ajak mamanya, ajak papanya, semuanya tepuk tangan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir di dalam hati kami. Berkatilah ibadah hari ini ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kalau di rumah suka berantem gak ya sama kakak atau adik? Cici suka berantem gak Ci sama adik? Aku jarang-jarang. Jarang-jarang. Ntar baikan lagi ya Ci ya? Iya, pasti. Adik-adik, kita sebagai anak Tuhan juga harus penuh kasih, mengasihi semua orang. Betul Ci? Betul. Jadi kita akan menyanyikan lagu Kasih. Kasih pakai gerakan ya, semuanya yuk berdiri. Tidak
Kita siapkan hati kita mau nyanyi lagu dengan suka berdoa. Yesus sayang padaku. Kita ingat Tuhan Yesus sayang sama kita setiap saat. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lama, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam hati. Sekali lagi kita nyanyikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Cici rasanya kangen sekali dan hari ini Cici sangat senang Cici bisa kembali menyapa kalian di rumah. Adik-adik, kalian sehat semua? Cici berharap kalian dalam keadaan yang sehat, kalian tetap bersemangat ya, kalian tetap bersyukur di dalam segala sesuatu, dan yang paling penting Cici dan Koko itu berharap begini. Setiap hari Minggu kalian itu punya semangat untuk bangun pagi, untuk mau beribadah meskipun kita hanya secara online ya. Semoga adik-adik mempunyai kerinduan untuk beribadahnya kuat gitu ya, semangat. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Nah hari ini firman Tuhannya, doa firman Tuhannya akan didoakan oleh sahabat kita Gwen. Silakan Gwen. Teman-teman, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat bersekolah minggu kembali. Dan sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Tolong berkati agar mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih ya Gwen sudah membantu Cici berdoa hari ini. Nah adik-adik, hari ini Cici mau bercerita tentang tema hari ini ya, yaitu sahabat menegur yang salah. Bacaan hari ini kita ambil dari 1 Samuel 3 ayat 8 sampai 14. Yuk adik-adik yang sudah bisa membaca, ambillah kitabnya. Yuk kita buka, kita mau baca sama-sama. Ayo kalian ambil dulu, sambil Cici ulangi sekali lagi ya. Ayatnya dari 1 Samuel 3 ayat 8 sampai 14. Sudah? Nah, kalau sudah, hari ini untuk pembacaan bahan cerita, Cici akan dibantu lagi sama sahabat kita, namanya Chloris. Silakan Chloris. Hai teman-teman, namaku Chloris. Aku akan bacakan ayat Alkitab 1 Samuel 3 ayat 8 sampai 14. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli. Serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan
apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menempati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarga untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan kurban sembelihan atau dengan kurban sajian untuk selamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih ya Floris sudah membantu Cici membacakan bahan Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati Floris juga. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau bercerita tentang, ada apa ya temanya? Ayo, siapa yang ingat? Nah, dikasih sekali lagi ya. Temanya atau judulnya adalah sahabat menegur yang salah. Nah, Cici punya cerita nih. Ada dua orang sahabat, ya, sedang asik main game. Ya. Namanya yang pertama itu Jacob. Yang kedua itu namanya Kenzo. Nah, mereka ini lagi main game seru banget. Mereka main game FF. Pasti kalian di rumah sering yang mainnya. Ya, mereka lagi main, asik main. Terus tiba-tiba Kenzo ini ternyata membawa sebuah permen di dalam kantong bajunya. Lalu sambil main, Kenzo ambil permennya, dia buka bungkusnya, dia makan permennya. Bungkusnya yang dimakan ya, dibuang. Nah, habis dibuang, habis dimakan Kenzo main lagi. Jeko di sampingnya melihat apa yang dilakukan Kenzo. Lalu adik-adik tahu Jeko ngomong apa? Jeko ngomong begini, Kenzo, buang sampah jangan sembarangan. Di situ ada tong sampah. Buang ya di tempat sampah. Lalu Kenzo menjawab, oh iya, maaf ya Jeko, aku lupa, soalnya seru nih, sebentar lagi aku mau dapet itu loh, senjata permanen. Nanti aku buang ya, aku janji ya Jek. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Jeko itu baik atau tidak? Baik ya, Jeko berani berkata yang benar. Jeko mau menegur ya salah. Nah, hari ini Cici mau bercerita tentang seorang anak muda yang diberi pesan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada seorang imam. Nah, nama anak muda itu ialah Samuel. Siapa namanya? Ya, Samuel. Nah, adik-adik, Samuel ini sejak kecil sudah dititipkan oleh orang tuanya untuk tinggal di bait Allah. Ya, Samuel dititipkan kepada seorang imam, yaitu namanya Imam Eli. Nah, jadi Samuel setiap hari tinggal di bait Allah, membantu pekerjaan dari Imam Eli. Nah, adik-adik, Imam Eli ini punya dua orang anak laki-laki. Ya, yang pertama itu namanya Hofni. Ingat ya, yang pertama namanya Hofni.
Dan yang kedua itu namanya Pinehas, ya, Hofni dan Pinehas. Nah, anak-anak Imam Eli ini, tahu nggak? Mereka nakal. Nakalnya gimana sih, Ci? Jadi begini, selain mereka nakal, mereka itu suka berbicara yang tidak baik. Lalu mereka suka mengganggu jemaat atau orang-orang percaya yang mau datang ke bait Allah. Diganggunya gimana? Diganggunya itu jadi orang-orang yang mau datang ke bait Allah, mereka membawa persembahan, gitu ya. Kalau zaman dulu itu biasanya membawa persembahan berupa korban bakaran, ya. Bisa berupa kambing atau domba. Nah, jadi waktu orang-orang mau datang ke rumah Tuhan, mereka membawa daging untuk dipersembahkan. Nah, tapi begitu bertemu dengan Hofni dan Pinehas di bait Allah, mereka mengambil daging itu. Wah, daging itu kan untuk persembahan kepada Tuhan, tetapi Hofni dan Pinehas mengambil persembahan itu. Mereka nakal ya? Iya. Mereka berdosa, mereka tidak takut kepada Tuhan. Cuma tanya kira-kira menurut adik-adik, Imam Eli, ayahnya mereka tahu nggak apa yang dilakukan mereka? Ya, Imam Eli tahu apa yang dilakukan anak-anaknya. Tetapi Imam Eli tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Imam Eli tahu, tapi Imam Eli tidak berani tegas menegur anak-anak. Nah, adik-adik, suatu malam ketika semua orang sudah tidur, termasuk juga Imam Eli sudah tidur di kamarnya, Samuel juga tidur di kamarnya. Ya, dia tidur di kamarnya. Tiba-tiba Samuel mendengar suara memanggil namanya. Samuel, Samuel. Samuel tidur sembunyi. Wah, ada yang memanggil nama aku nih, tapi nggak ada orangnya. Ini pasti Imam Eli. Lalu dia bangun, dia ke kamarnya Imam Eli. Bapak Eli memanggil aku. Lalu Bapak Eli kan bingung, aku tidak memanggil kamu. Samuel, aku tidak memanggil kamu. Sekarang tidur ya, sudah malam. Baiklah Pak. Samuel masuk ke kamarnya lagi, dia tidur lagi. Untuk yang kedua kalinya terdengar lagi suara yang memanggil namanya. Samuel, Samuel. Samuel udah mau nyenyak, udah mau lelah, dia terbangun. Lalu, ini mah benar suaranya Bapak Eli. Dia pergi lagi ke kamarnya Imam Eli. Dia tanya, Pak, Bapak memanggil aku? Lalu kata Imam Eli, tidak Samuel, aku tidak memanggil kamu. Tidur lagi ya, ini sudah malam Samuel. Baiklah, Samuel tidur lagi. Untuk yang ketiga kalinya dia tidur. Dan terdengar lagi suara itu, Samuel, Samuel. Aduh, ini sudah pasti, sudah jelas. Aku kedengaran banget ini suaranya Imam Eli yang memanggil aku. Dia pergi lagi. Pak, ini pasti nggak salah. Bapak memanggil aku kan? Lalu Imam Eli bingung, ini suara siapa? Oh iya. Lalu Imam Eli ingat. Lalu Imam Eli berkata begini, Samuel, nanti kalau kamu mendengar suara itu lagi, kamu harus menjawab seperti ini. Tuhan, berbicaralah, karena aku, hamba-Mu, siap mendengar. Nah, adik-adik, Samuel, ya deh, gitu ya. Samuel jawab begitu, dia masuk ke kamarnya lagi, dia tidur lagi. Sudah berapa kali ini? 4 kali. Terus terdengar lagi suara itu, Samuel, Samuel. Lalu dia bangun. Dia ingat pesannya Imam Eli. Nanti kalau ada yang memanggil, aku harus jawab. Oh iya, aku jawab. Lalu Samuel menjawab, ya Tuhan, berbicaralah, karena hamba-Mu ini siap mendengar. Nah, adik-adik tahu Tuhan berbicara apa kepada Samuel? Tuhan berpesan seperti ini, Samuel, aku akan menghukum
Eli. Jadi karena anak-anaknya sudah berbuat dosa, karena ayahnya Imam Eli tidak tegas menegur anaknya, aku akan menegur mereka, aku akan menghukum mereka. Wah, adik-adik, Samuel rasanya senang ya berbicara dengan Tuhan untuk pertama kalinya. Dia sangat bahagia. Tapi habis itu dia diam. Dia kenapa? Dia takut. Dia deg-degan. Aku ngomong gak ya? Masa aku ngomong, Mama ini kamu mau dihukum sama Tuhan? Aduh, aku ngomong gak ya? Ngomong enggak. Wah, adik-adik, Samuel galau, Samuel takut. Saat takutnya karena sudah ngantuk juga, akhirnya Samuel tertidur sampai pagi. Dan benar adik-adik, waktu pagi Imam Eli bertanya kepada Samuel, Samuel, jangan tutupi apa yang Tuhan katakan kepadamu. Katakanlah kepadaku, kata Imam Eli. Nah, adik-adik, Samuel akhirnya berbicara kebenaran. Ya, Samuel bilang, Bapak, Tuhan bilang Tuhan akan menghukum keluargamu. Wah, adik-adik, Imam Eli sedih nggak? Sedih ya. Tetapi Imam Eli menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Nah, jadi cerita Cici tentang Samuel sampai di sini. Terus Cici mau tanya, apa ya yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Cici mau tanya, siapa yang di sini mau menjadi seperti Samuel, ya, yang berani berkata kebenaran, ya, meskipun nggak tega gitu ya mau ngomong, tapi harus, ya, harus menyampaikan pesan, harus berkata kebenaran, harus menegur yang salah. Mau nggak? Mau? Bisa nggak? Nanti ada yang bilang begini, aduh Cici, aku kan masih kecil, nanti kalau aku ngomong ya ada aku malah dimarahin sama mama misalnya atau sama kakak. Nah, adik-adik, Cici percaya Roh Kudus, Tuhan akan menolong adik-adik untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Ya, Cici punya contoh yang mudah, yang gampang soal menegur teman yang salah. Misalnya kalian melihat lagi ulangan ya, yang sudah sekolah, ulangan di sekolah. Terus kalian lihat lagi ngerjain soal, melihat teman kalian lagi nyontek di depan. Apa yang kalian lakukan? Biarin aja, atau ikutan nyontek. Bagi sini, bagi, kalau enggak diaduin guru nih. Enggak gitu ya. Kalian harus berani menegurnya. Menegurnya gimana, Ci? Tegurlah dengan kata yang baik dan sopan. Jangan dengan kata yang kasar. Yang baik dan sopan itu seperti ini, Cici kasih contoh. Misalnya namanya Lucy ya, Lucy, jangan nyontek, nanti Tuhan marah. Ibu guru juga bisa marah. Nah, itu contoh menegur yang baik dan sopan. Lalu contoh menegur yang kasar, seperti ini misalnya. Begitu tahu Lucy nyontek, bilang begini, Lucy, ngapain aja di rumah, makanya jangan main game melulu, belajar. Nah, itu menegur yang tidak baik, tidak sopan ya. Nah, Cici punya satu contoh lagi ya. Apa yang akan kalian lakukan kalau melihat kejadian ini ya? Kita saksikan videonya. You guys gonna play nice? You gonna play nice? Why not? Easy, Caden. And he's down. And he gets the cars. Oh! Nah, apa yang adik-adik lihat di video tadi? Wah, seru ya. Ada yang rebutan mainan. Kakak dan adik berebut mainan. Adiknya didorong, kakak
kakaknya dipukul. Apa yang terjadi? Nangis dua-duanya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik melihat kejadian seperti itu, apa yang adik-adik lakukan? Ayo, apa semakin, ayo kak, pukul aja kak, ayo deh, pukul aja. Enggak ya, gak boleh semakin rame. Adik-adik harus menegur, mengatakan yang benar. Cici kasih contoh ya. Misalnya melihat adik dan kakak lagi ribut, atau temanmu di rumah mungkin di kalangan bermain di rumah, kalian melihat temanmu lagi rebutan, kalian bilang seperti ini, sudah jangan berantem, mainnya gantian, atau kita main sama-sama aja yuk. Nah, enak ya, menegur dengan cara yang baik dan sopan. Pastinya teman-teman kalian, adik kakak kalian akan menerimanya dengan baik pula ya. Nah, adik-adik, cerita hari ini sahabat menegur yang salah. Cici berharap kalian mau menjadi sahabat, menjadi teman untuk teman-teman kalian yang berani menegur. Ingat ya, catatannya menegur dengan baik dan sopan ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Nah, hari ini ayat hafalannya akan dibacakan sama teman kita juga, namanya Ben dari kelas 2. Selamat Ben. Ayub 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Nah, terima kasih ya Ben sudah membantu Cici membaca dan menghafal ayat hafalannya. Adik-adik, kita ulangi sekali lagi ya, ayat hafalannya itu dari Ayub 5 ayat 17. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Nah, adik-adik, semoga adik-adik bisa mendengarkan dengan baik firman Tuhan hari ini dan adik-adik menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Yuk, kita mau tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh beribadah, memuji Tuhan, bersuka cita bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kami juga boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan menjadikan kami anak yang mau berkata yang benar, menjadi anak, menjadi sahabat yang mau menegur teman-teman kami dengan baik dan sopan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saatnya kita mau memberikan persembahan. Kita mau nyanyi lagu Burung Pipit Tidak Pernah. Kau berkati persembahan kami agar dapat menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu mencurahkan berkat atas kami, sehingga kami bisa merasakan kasih-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Senang sekali kita bisa puji Tuhan, dengar firman Tuhan.
Berarti kita mau berpisah, tapi kita berjumpa lagi di minggu depan ya Ci ya. Iya. Berarti kita mau nyanyikan lagu Sungai Sukacita. Terus semangat ya adik-adik ya. Berdiri. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi yuk kita nyanyi dan semangat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapaknya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hai adik-adik, sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Nah, minggu ini kita membuat aktivitas bendera. Karena besok kita mau memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, bahan-bahannya yang pertama, kalian harus nyiapin kertas warna merah, kertas warna putih, buat jadi nanti bendera merah putih. Terus ada gunting, ada selotip, double tip, lem, pokoknya yang buat nempelin, sama pensil warna. Oh iya, terakhir sama sedotan. Kalau nggak punya sedotan, kalian bisa sediain kertas apa aja yang ada di rumah. Nanti bisa kita gulung-gulung nih kayak yang Cici buat. Nah, pertama-tama kita lipat dua kertas yang warna merah ini. Nih, lipat dua kayak gini. Nah, habis lipat dua, kita gunting. Nah, kalau udah digunting, hasilnya kayak gini nih. Kayak gini. Nah, habis itu yang kertas putihnya juga kita lipat dua. Kalau udah lipat dua, sama kayak tadi, kayak kertas merah kita gunting. Oh ya, guntingnya jangan dipakai buat mainan ya. Guntingnya cuma buat gunting kertas, nggak boleh buat gunting-gunting yang lain, bahaya soalnya. Nah, kalau udah nanti hasilnya kayak gini. Nih, sama kayak merah. Nah, kita udah dapet dua kertas nih, merah sama putih. Nah, nanti merah sama putihnya di bagian merahnya nih kita tempelin, atau kalau kalian punya lem, kalian oles lem di sini. Kalau nggak punya nih kayak Cici, kita taruh double tip di sini. Kalau nggak bisa pakai selotip juga. Nah, nanti kita tempel kayak gini. Nih, jadi kan merah putih. Nah, buat adik-adik yang tadi nggak punya kertas merah, Cici punya cara lain. Nah,
kalian sediain kertas putih pasti punya kan di rumah. Nah, kertas putihnya kalian lipat dua gini. Di bagian atasnya, nggak usah kalian gunting. Bagian atasnya kalian bisa warnai pakai pensil warna merah. Itu diwarna di atasnya nih, di atas garis ini kan kalian udah lipat dua, di atas garis kalian warnain. Jadi nanti hasilnya tetap bendera merah putih. Nah, kita udah selesai bikin bendera. Sekarang kita mau nempelin tongkatnya, tiangnya. Nah, buat yang punya sedotan, nggak usah lagi bikin-bikin kayak gini. Kalau yang nggak punya, caranya kamu tinggal kertas, kalian gulung gini, kecil-kecil. Terserah sih mau segede apa. Kalau jadi segede gini nih, selebar gini. Nah, kalau udah, nanti di bagian bendera terserah mau di kanan mau di kiri, kalian tempelin double tip. Baru nanti kalian tempelin tongkatnya di sini yang udah jadi. Nah, kayak gini. Jadi deh bendera merah putih. Selamat coba. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Samanya Tuhan yang membuat sukacitaku bersama. Sekali lagi yuk kita nyanyi dengan semangat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, Terima kasih ya Tuhan, sukacita Tuhan penuh di dalam kami semua. Kiranya Roh Kudus pimpin kami semua menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak Tuhan yang diberkati dan selalu memberkati orang. Terima kasih ya Bapak. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Roh Kudus yang pimpin dan pelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak terima kasih.